Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali saudara kembali bersama saya Mutia Fatia Kristan dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Rumoh Sejahtera Anak Nanggro, atasi masalah sosial anak. Yang seperti kita ketahui bahwasanya saudara, UPTD Rumoh Sejahtera Anak Nanggro Dinas Sosial Provinsi Aceh ini memiliki peran yang sangat krusial dan juga penting untuk dapat membina sosial dan juga psikologi dari anak-anak yang ada di Provinsi Aceh. Nah, tentu kita akan membahas dan hal ini akan lebih detail bersama dengan ahlinya, yaitu ada Bapak Michael Octaviano. Selamat datang Bapak, dan juga selamat pagi tentunya. Bapak, terima kasih sudah datang bersama kami untuk dapat mengisi acara Sapa Aceh edisi kali ini. Nah, Bapak Michael ini juga selaku Kepala dari UPTD Rumoh Sejahtera Anak Nanggro Dinas Sosial Provinsi Aceh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik, Mutia. Terima kasih, senang sudah diberi kesempatan untuk sharing-sharing untuk masalah sosial dan anak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Dan juga sebagai pertanyaan pembuka nih Bapak, kira-kira ada berapa banyak anak-anak yang sudah ditampung dalam Rumoh Sejahtera Anak Nanggro ini, dan bagaimana latar belakang dari mereka Pak? Ya, UPTD RSAN ya. Kependekannya. Oh ya. RSAN ini sebenarnya sudah ada sebelum tsunami gitu. Jadi posisinya saat itu ada di Lampu. Pada saat tsunami dari 90 anak yang selamat hanya 8. Dari 90 hanya 8 ya? Ya, termasuk juga para pegawai dan kepalanya yang dulu juga terkena tsunami. Itu tahun berapa Bapak kira-kira? Ya, tsunami 2000. Oh, pas tahun 2004. Ya. Oh, alhamdulillah oleh pemerintah Jepang, JIX itu dipindahkan lokasinya di Ketapang di daerah Gugajah dari Imara. Dimulai tahun 2007 sampai sekarang. Sampai 2008 lah beroperasi. Jadi kalau di totalnya ya hampir lebih kurang 500 orang sudah yang ada di ini. Dan UPTD RSAN ini sebenarnya bukan panti ya, bukan panti yatim piatu biasa, tapi merupakan sebuah unit teknis daerah yang memberikan pelayanan, perlindungan, pengasuhan bagi bayi-bayi. Jadi ada bayi-bayi yang dibuang, yang ditelantarkan, itu nanti diarahkan ke UPTD RSAN sambil menunggu proses adopsi bagi mereka. Yang tidak hanya anak-anak ya Pak? Tidak dari bayi. Anak remaja, tapi bahkan dari bayi dari juga bayi. Sudah dibina gitu. Iya, dari bayi yang ditemukan dari kepolisian, cuma dirujuk ke RSAN. Itu dari seluruh Aceh. Karena kita merupakan satu-satunya dari 23 kabupaten kota. Yang kedua adalah anak-anak yang ditelantarkan. Contoh ibunya bercerai, bapaknya bercerai, tinggal sama neneknya sakit, tidak bersekolah, tidak mendapatkan penghidupan yang layak, kita menerima itu. Atau anak-anak yang di jalan, yang memang dilakukan eksploitasi, disuruh ngemis, disuruh badut gitu, ada tindakan-tindakan pemaksaan dan sebagainya, itu juga kita berikan pelayanan. Yaitu anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, ya, ada anak-anak korban yang ada di daerah yang memang mereka harus diselamatkan karena memiliki masa depan. Sudah mereka mengalami korban, mereka malu bersekolah di situ, mereka malu keluar rumah. Jadi dengan adanya RSAN, tempat baru, teman baru, sekolah baru, lingkungan baru, insya Allah mereka menatap masa depan yang lebih baik lagi. Luar biasa sekali. Jadi ini juga merupakan suatu harapan ya bagi anak-anak yang sudah ditampung untuk bisa bersekolah kembali dan juga mendapatkan. Dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Juga. Contohnya anak-anak yang memang ada target-target narkoba yang harus diiniin. Jadi kita juga bisa memberikan perlindungan itu. Gitu. Iya, Pak. Berbicara terkait dengan lingkungan yang baru, bagaimana kira-kira transisi Pak ini antara mereka yang dari asal daerahnya itu sangat jauh, kemudian mendapat lingkungan yang baru, apakah mereka ada merasa kerinduan dan kondisi psikisnya itu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru? Ya, memang
di kita seperti rumah ya. Ya. Jadi saya mengatakan ke seluruh para teman-teman yang di UPTD RSAN, kita adalah ayah dan ibu mereka. Jadi mereka silakan mau mengadu, mau bertanya, mau curhat. Kadang-kadang juga ada curhat, Pak. Ada yang di sekolah yang lihat-lihat kami, Pak, gitu-gitu ya. Ya memang kemana lagi mereka mengadu kalau nggak ke kita. Dan saya memposisikan bahwa anak-anak khususnya yang perempuan cinta pertamanya saya gitu. Karena seorang ayah. Ya jangan sampai nanti dia dapat yang lain kan gitu. Apalagi ini kan anak-anak yang mengalami sebuah trauma-trauma kekerasan dan lain. Dan juga kekerasan rumah tangga juga ada. Ada yang dipukul ibunya, ayahnya. Jadi kami yang selamatkan. Dan yang membuat kita sedihnya adalah anaknya sampai takut sama ibunya terkadang. Takut sama ayahnya gitu. Ini sangat memprihatinkan ya saudara. Jadi di mana yang kita ketahui bahwasanya keluarga itu sebagai tempat bernaung, sebagai tempat perlindungan, dan juga sebagai seseorang yang sangat dekat dengan kita, ternyata itu menjadi suatu ancaman bagi mereka yang sebagai korban ya Pak. Ya, mereka menjadi monster ya bagi keluarga terdekat. Karena ada yang ayah kandung sendiri yang melakukan kekerasan seksual itu. Gitu. Ibunya ke Malaysia, ayahnya narkoba, anaknya jadi korban juga. Lalu bagaimana untuk langkah-langkah yang diambil? Kalau langkah-langkah yang diambil, pertama karena di panti merupakan anak-anaknya mengalami nasib yang sama. Mereka sudah bisa saling mensupport. Jadi ada yang baru, terkadang kita titip ke kakaknya yang ada di situ. Terus kita buat kegiatan-kegiatan. Insya Allah di sana ada kegiatan-kegiatan memasak, ada melukis juga. Habis itu ada catur juga untuk anak-anak. Terus setiap Senin, Rabu, Jumat ada TPQ, Taman Pendidikan Quran. Jadi bukan hanya anak panti, tapi lingkungan sekitar ikut belajar di panti. Jadi ada 100 orang, 50 anak panti, 50 anak di sekitarnya. Jadi sehingga panti RSAN, namanya sekarang panti RSAN, itu tidak ditutup. Pintu gerbangnya nggak pernah saya kunci. Terbuka. Jadi itu jadi tempat bermain. Kadang-kadang tetangga di sekitar panti main sepeda di dalam. Dan alhamdulillah juga di panti juga kita ada kolam renang. Jadi akhirnya teman-teman anak-anak di kampung sana juga berenang ya di panti. Ada sepak bola juga. Terkait dengan kegiatan-kegiatannya ya Pak. Sebentar lagi kita akan membahas apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang ada di panti RSAN. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik
saudara, kembali bersama saya Mutia Fatiharson dalam Sapa Aceh. Tentu seperti pembahasan sebelumnya kita akan membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang ada di Panti RSAN. Silakan Bapak. Ya, anak-anak di Panti RSAN itu sama seperti yang lain. Jadi kami semua anak-anak di Panti itu bersekolah semua. Jadi sekolahnya di luar. Jadi ada lebih kurang 14 sekolah lah. 14 sekolah? 14 sekolah yang sesuai dengan minatnya. Ada di SMK 1, ada SMK 2, ada SMK 3, ada di SMP, MSen, SD juga. Sehingga kita bagi-bagi gitu secara hasil laporan psikologi juga. Kalau mereka kita satukan nanti jadi geng juga. Jadi kalau bagi-bagi, ya, alhamdulillah anak-anak di sekolah-sekolah ini juga prestasi mereka. Juga berprestasi Ya, di sekolahnya. sekolahnya ada yang juara juga gitu kan. Ada yang satu anak juara pidato, ada yang kemarin dari Simpang 5 kita ambil juga gitu. Oh, biasa. Ada yang alhamdulillah juga ada yang paskibraka provinsi dari Panti RSAN. Ada 3 orang. Sampai 3 orang. 3 orang paskibraka wow. provinsi. Jadi apa yang mau saya katakan bahwa setiap anak adalah bintang. Mereka memiliki sebuah kesempatan yang sama. Tinggal kita bagaimana cara mengeluarkan bintang itu. Luar gitu, biasa ya. sekali. Jadi memang tiap anak itu memiliki potensi masing-masing dan juga harus diarahkan. Ya. Ya. Jadi subuh mereka sudah bangun, pagi sarapan, terus nanti kita antar. Dan kita antar pun alhamdulillah anak-anak ini selalu saya katakan mereka anak-anak hebat. Dan diantar dengan kendaraan yang setengah miliar. Wow, luar biasa ya. Naik HiAce. Saya sampaikan ke anak-anak, coba cari sekolah yang paling mahal, yang paling hebat di Banda Aceh ini, ada nggak diantar pakai mobil HiAce terbaru? Cuman kalian. Sehingga saya mengatakan bahwa di panti ini kalian hanya sementara, ini bukan tempat tinggal, tapi ini sebagai latihan untuk jadi orang hebat. Jadi mereka memiliki harapan. Walaupun masuknya kemarin itu kan ada berbagai kasus gitu sosial. Yang kedua saya bilang kalian ini dibeasiswakan dari bangun pagi sampai tidur lagi. Kalau yang lain kan beasiswanya cuma sekali aja. Tapi kalian dari bangun pagi, diantar sekolah, dikasih makan, terus dikasih bekal. Nanti pulang siang pun kami kasih bekal, kirim ke sekolahnya, dibungkusin. Ya, nanti pulang jam 3 kita jemput lagi semuanya. Pulang jam 3 mereka istirahat sebentar, ngaji di TPQ. TPQ-nya di dalam alhamdulillah dengan ustaz-ustazah terbaik. Ada hafal Quran juga di situ. Terkait dengan pengasuh Bapak, kira-kira ada siapa saja yang berada di dalam RSAN tersebut? Ya, pengasuh itu rata-rata itu pengasuh putra itu ustadz lah gitu ya. Backgroundnya ustadz dari alumni UIN kan gitu ya. Ada yang pengasuh ibu juga gitu. Jadi backgroundnya ya background orang tua pasti. Background orang tua, dan itu hanya ustadz saja dari kalangan religius ataukah mungkin ada yang bagian medisnya juga Bapak? Ya, jadi ada pengasuh, ada medis, ada dokter. Dokter yang kita minta untuk seminggu 2 kali datang ke panti untuk memeriksa kesehatan anak. Melakukan edukasi di asrama-asrama biasalah, sakitnya kulit dan sebagainya kan. Kalau ada masalah-masalah kewanitaan dan sebagainya. Habis itu ada perawat juga, ada bidan juga. Jadi mereka tetap disembuhkan semuanya dari baik itu secara psikis maupun secara fisiknya Pak. Dan di dapur ada ibu masak. Masaknya saya berikan kesukaan mereka apa. Jadi hari ini Pak kami mau makan telur asin sama sayur PU. Besok kami mau makan semur gini. Jadi yang menentukan mereka. Jadi mereka apakah yang perempuan itu juga ikut disertakan Bapak dalamnya ya untuk yang masak-masak gitu? Ya, beberapa anak yang setiap hari Minggu saya minta bantu ibu dapur sehingga mereka punya keahlian nanti. Dan saya katakan perempuan itu harus
rajin nak. Ya. Jadi mereka Harus senyaman itu ya Bapak? nyaman itu, karena ini rumah kalian, bukan rumah Bapak. Nah, berbicara terkait dengan kenyamanan dan juga mereka yang sudah sangat beradaptasi nih dengan lingkungan yang ada di RSAN. Bagaimana proses penerimaan mereka, Pak? Penyebutan dari mereka yang awalnya bukan berada di RSAN. Ya, setiap daerah memberikan informasi melalui TKSK. TKSK itu adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yang ada perpanjangan tangan Dinsos yang ada di kecamatan. Ada persoalan-persoalan sosial, mereka melaporkan ke Dinsos Kabupaten. Setelah itu baru Dinsos Kabupaten menginformasikan ke Dinsos Provinsi atau langsung ke Kadis dan ke RSAN. Tapi tentunya yang paling awal dan pertama adalah pelaporan dari warga. Dari warga. Perangkat desa setempat ya Pak. Ya. Jadi warga melaporkan, setelah itu kita melakukan asesmen. Kita minta laporan sosial awal dulu. Setelah laporan sosial awal, maka kita akan duduk dulu. Apakah anak ini masuk nggak kategori yang harus kita terima. Sebelumnya kita harus juga melihat ada nggak keluarganya gitu. Karena pengasuhan panti ini kan adalah pengasuhan terakhir. Yang paling penting adalah ada keluarga dulu, ada pamannya, ada kakeknya, dan sebagainya. Tetapi kalau seandainya di antara keluarganya ini tidak memungkinkan atau tidak layak, maka kita ini. Meskipun ada pengaduan, tapi kita bisa juga menerima laporan langsung dari masyarakat. Seperti saya sebagai Kepala BTB, saya menyebarkan nomor WA saya. Apabila ada melihat anak yang memiliki kriteria ini, silakan hubungi saya. Nah, setelah itu baru saya kembalikan lagi ke kabupaten kota itu. Ini saya dapat informasi dari masyarakat, dicek dong, bisa nggak kita rujuk nih ke RSAN. Yang menjadi kesedihan kita nih, bahwa kuota kita tuh cuma 50 gitu. Sedangkan kasus setiap harinya bertambah. Tambah, dan kita menangani 23 kabupaten kota. Berarti kan pasti akan lebih. Kan satu kabupaten 2 cuman. Padahal jumlahnya banyak. Tidak rasanya tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Gitu ya. Tapi tidak mungkin juga ditolak gitu ya. Jadi saya sampaikan walaupun kotanya 50 tetap kita memberikan pelayanan. Kita tidak melihat kotanya. Anak-anak harus diselamatkan gitu. Tetap yang paling pertama adalah selamatkan mereka dari lingkungan. Selamatkan mereka dulu. Tapi dengan cara memastikan kira-kira adakah jangka waktu yang panjang Pak untuk melakukan asesmen tersebut? Karena kan yang kita tahu harus menyelamatkan mereka dulu ya, si korban ini, untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Ya, jadi setelah kita bawa, biasanya kita nggak butuh waktu lama. Langsung kita melihat kondisi, dia bisa beradaptasi, langsung kita daftarkan sekolah. Langsung. Alhamdulillahnya semua sekolah langsung terima, walaupun tidak ada surat pindah. Karena ini kan anak negara yang harus kita selamatkan. Jadi mereka langsung diterima, langsung bisa bersekolah, nanti yang lain-lain menyusul gitu. Apakah pernah Pak ada satu ketika dijemput dapat laporan dari warga setempat, timbul perlawanan dari keluarga korban? Sampai hari ini belum. Belum ada. Mereka belum ada juga ya mungkin. Ya, karena ada sebuah ketidakberdayaan juga. Malah banyak juga yang sudah kita asuh 1, mamanya minta 4 lagi dimasukkan gitu. Jadi ini fenomena banyak sekali itu. Maksudnya mamanya kawin 4 kali, bapaknya kawin sampai 5 kali gitu kan. Nah, terkait dengan mereka yang lebih nyaman di RSAN dibandingkan dengan rumah mereka sendiri, sebentar lagi kita juga akan membahas Pak terkait dengan pendekatan dari pengasuhan itu sendiri. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh.
Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Ersan dalam Sapa Aceh. Tentu kita masih membahas dengan pembahasan yang sama, yaitu terkait dengan Rumo Sejahtera sebagai tempat untuk membina anak-anak. Nah, kita akan membahas Bapak terkait dengan pendekatan pengasuhannya. Ya, pendekatan pengasuhan anak-anak kami anggap sebagai anak kandung sendiri ya. Anak kandung sendiri adalah bagaimana cara kita tidak memvonis atau menjudge mereka setiap ada kesalahan. Yang kedua adalah memberikan motivasi bahwa mereka punya masa depan yang hebat. Dengan cara kami sering mendatangkan orang-orang yang menginspirasi. Perlu saya sampaikan kemarin waktu PON, itu tim basket putra DKI sebelum final tuh datang ke panti minta doa sama anak-anak. Oh iya. Iya. Alhamdulillah pada tanding basket final anak panti semua nonton dan dapat emas putra dan putri. Akhirnya mereka datang lagi sebelum pulang ke Jakarta memberi makan bersama dan saling berpamitan dan saling bertukaran IG dan sebagainya. Luar biasa sekali. Berarti juga ada ini doa dari mereka itu memang manjur gitu. Maka akhirnya tim manajer DKI, ketua kontingennya memerintahkan seluruh cabur sebelum final cari dulu panti untuk minta doa. Dan salah satunya ke Panti RSA itu DKI kemarin, alhamdulillah. Yang kedua juga kita berharap banyak pihak-pihak yang datang gitu. Dari semuanya. Sebelumnya ada PLN, Sri Kandi, dan sebelumnya juga ada dari ibu-ibu Darwanita lah gitu ya. Karena mungkin dari makan dan minum kita bisa memberikan, tapi kasih sayang ini kan harus semuanya. Karena ini anak Aceh kan. Iya. Misalnya dari Kompas TV datang gitu kan buat permainan, pasti. Saling mendengar cerita, saling curhat. Nanti kalau Mutia datang pasti dipeluk-peluk sama anak-anak. Karena mereka butuh sosok ibu, butuh sosok ayah gitu. Saya beberapa anak-anak yang kecil sekarang tidak tidur di dalam asrama, di kamar gitu. Karena saya melihat anak-anak ini malamnya dia matanya nggak terpejam karena dia ingat ayah dan ibunya. Yang biasanya dipeluk, diceritain, tapi seusia mereka tidurnya nggak ada pelukan itu. Akhirnya saya sampaikan, saya lihat bisa tidur, nggak bisa. Mau tidur di ruang tamu, rame-rame, boleh Pak. Akhirnya semua tidur ruang tamu, 15 menit mereka tidur semua. Jadi anak-anak seperti ini secara jiwanya dia butuh gitu, sehingga dia tidak bisa tidur di kamar sendiri atau berdua gitu. Luar biasa sekali. Jadi ini sangat menyayat hati ya dan juga sangat mengguncang untuk emosional kita sendiri. Secara tidak langsung itu sudah sangat mengcover terkait dengan psikis mereka, Bapak. Nah, bagaimana tentang pendampingan hukumnya, Pak? Ya, pendampingan hukum mereka kita serahkan ke pihak Polres, ke teman-teman dari Perlindungan Perempuan dan Anak, kalau ada kasus-kasus menyangkut hukum kan, dan juga kita berharap teman-teman LBH juga bisa saling bersama-sama kan gitu. Jadi secara anak kami siapkan mentalnya, tapi secara proses hukum ya kita minta dari Polres dan Polda juga bisa menyelesaikan. Yang kita lihat sekarang juga kasus-kasus di daerah kalau bisa dipercepat gitu. Jangan, karena mereka butuh sekolah, mereka butuh pergaulan kan gitu kan. Iya, tentu ini juga merupakan tanggung jawab bersama ya, tidak hanya dari UPTD tapi juga seluruh stakeholder pemerintah dan ini adalah harapan bersama. Boleh nggak saya berharap bahwa kasus-kasus yang misalnya melakukan kejahatan-kejahatan seksual dan yang lain, kalau bisa pelakunya tuh jangan ditutup wajahnya lah.
biar semua orang tahu kan gitu. Jadi Ada sanksi menimbulkan- sosial. Iya, Atau kalau efek perlu jerah, efek jerahnya. diletakin di baliho-baliho gitu. Waduh. Ya. Tapi terlepas dari itu semua, Bapak, apa kira-kira tantangan terbesar dari UPTD RSAN sendiri dalam menghadapi tiap-tiap masalahnya, Pak? Tantangan yang terbesar adalah kita ingin berbuat lebih. Ya, dengan keterbatasan kota, rasanya banyak anak yang bisa kita selamatkan dengan kota segini. Kita berharap fasilitas dan yang juga adalah anak-anak yang di panti RSA ini hanya sampai tamat SMA. Harusnya mereka sampai kuliah gitu. Seharusnya. Iya, karena kompetisi itu kan nggak bisa lagi SMA. Iya. Maunya dari pihak-pihak yang memberi beasiswa itu datanglah ke panti gitu. Misalnya dari beasiswa dari Baitul Mal, beasiswa dari bank, beasiswa dari pemerintah yang lain kan datang gitu. Dan jangan dibatasin harus masuk ini aja masuk ini. Mereka berkuliah saja itu sudah syukur. Bisa memberikan efek perubahan ke komunitas keluarga mereka. Karena kan mereka dari anak pengemis, anak jalanan, anak yang minta-minta, anak yang di Ya, pokoknya mereka yang melalui sosial ya. Jadi kalau mau kuliah saja itu alhamdulillah maunya. Sehingga inilah harapan kita, mereka bisa mandiri lah ke depannya. Dan saya berharap mereka akan jadi orang sukses dan nanti akan kembali lagi ke panti dan membantu adik-adiknya yang lainnya. Tentu, itu merupakan harapan untuk kita semua dan Ya. tentunya tidak hanya sekedar berharap, tapi Ya. kita juga meminta bantuan untuk seluruh Semua. stakeholder pemerintah Ya, bahwa ini semua. tanggung jawab kita bersama. Ya, Bukan hanya- CSR yang memang peduli, ayolah. Ibu-ibu yang memang punya rasa, malah saya ajak, kalau ada keluarga-keluarga yang ingin memberikan rasa syukur kepada anaknya, datanglah ke panti. Biar anaknya juga bersyukur, jangan apa yang diminta selalu diberikan. Kalau enggak menangis, merengek, merajuk. Lihat anak-anak panti, mereka lebih bersyukur. Iya, timbul rasa syukur. Rasa syukur dan bisa berbagi sama mereka. Kalau boleh tahu di mana Pak gitu alamatnya supaya nanti saudara di rumah juga tahu nih di mana tempatnya. Ya, tempatnya di lorong Halikmah, Gugajah di Ketapang, Aceh Besar. Gitu. Kita berharap semoga kita semua bisa ke sana dan juga Bisa. bisa mendoakan kepada anak-anak dan juga berkegiatan dan tentunya. bisa mengembalikan ceria mereka. Tentunya. Nah, Bapak kira-kira ada nggak closing statement ataupun harapan terakhir nih yang bisa dikatakan untuk dapat sebagai closing statement kita hari ini? Ya, closing statement saya adalah ayo kita selamatkan anak-anak Aceh dengan cara wujudkan mimpi mereka dan lindungi mereka. Oke, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk dapat berhadir pada Sapa Aceh pada hari ini, edisi kali ini. Nah, saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Rason, mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.